Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Muhammad Lutfi. Saya program studi ilmu politik. Di sini saya akan membuat video pembelajaran terkait mata kuliah pengantar ilmu hukum. Nah, di sini saya akan menjelaskan karyanya Sudiko Mertokusumo yang berjudul Pengertian Ilmu Hukum. Nah, di sini saya membacanya di e-book atau di buku digital. Oke. Mungkin di dalam buku ini dijelaskan secara rinci ya mengenai apa yang dimaksud dengan ilmu hukum dan bagaimana ilmu hukum ini berkembang serta penerapan dalam masyarakatnya seperti apa. Nah, di dalam buku ini dijelaskan gitu. Tapi sebelum ke sana, kita mencari tahu dulu apa sih definisi hukum itu. Nah, menurut Sudiko Mertokusumo, ilmu hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari sistem hukum, norma-norma hukum, serta aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Nah, Mertokusumo juga menjelaskan bahwa ilmu berhukum berfokus pada pemahaman tentang bagaimana hukum bekerja, bagaimana hukum diterapkan, serta bagaimana hukum berfungsi dan mengatur hubungan antara individu maupun antara individu dengan negara. Nah, hukum menurut Mertokusumo juga adalah serangkaian peraturan yang mempengaruhi perilaku manusia dalam kehidupan sosial. Nah, yang bertujuan untuk mencapai keadilan, ketertiban, kesejahteraan masyarakat. Nah, oleh karena itu, ilmu hukum tidak hanya mempelajari aturan tertulis, tetapi juga mempertimbangkan praktik-praktik hukum yang berkembang dalam masyarakat. Nah, apa sih bedanya hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis? Hukum yang tertulis seperti undang-undang atau peraturan-peraturan pemerintahan yang memang itu sudah tertulis gitu. Sedangkan hukum yang tidak tertulis itu adalah suatu hukum yang berkembang di masyarakat gitu, seperti adat, budaya, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah yang dinamakan hukum yang tidak tertulis gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa bedanya ilmu hukum dan hukum itu sendiri? Nah, Mertokusumo membedakan antara hukum dan ilmu hukum. Nah, hukum adalah aturan yang mengatur perilaku manusia, sedangkan ilmu hukum adalah kajian atau studi tentang hukum. Hukum bersifat normatif, artinya hukum berisi aturan yang mengatur perilaku manusia, sedangkan ilmu hukum adalah analisis terhadap norma-norma hukum tersebut gitu, termasuk mencari dasar-dasar hukum dan prinsip yang berlaku di dalamnya. Nah, dalam arti lain, hukum adalah sesuatu yang harus diikuti atau dijalani, sementara ilmu hukum adalah pengetahuan tentang hukum yang memberikan pemahaman lebih dalam mengenai hukum itu sendiri. Bagaimana hukum itu bekerja, mengapa hukum diterapkan dengan cara tertentu, dan apa tujuan serta dampak dari penerapan hukum itu. Nah, yang ketiga, apa sih ciri-ciri ilmu hukum? Nah, ilmu hukum memiliki beberapa ciri yang membedakannya dari ilmu pengetahuan lain. Nah, antara lain yaitu normatif, positif, dan khusus. Di sini, normatif itu apa sih? Nah, normatif, ilmu hukum berfokus pada norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat dan tidak terlepas dari nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan. Sedangkan positif, ilmu hukum mempelajari hukum yang berlaku saat ini, yaitu hukum positif yang diterapkan dalam suatu negara atau wilayah tertentu, bukan hukum yang ideal atau seharusnya ada. Khusus, ilmu hukum mencakup berbagai cabang hukum yang saling berkaitan, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaan, apa sih tujuan hukum? Nah, ilmu hukum bertujuan untuk memahami bagaimana hukum dapat menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Yang kedua, menyediakan pemahaman dasar mengenai sistem hukum dan bagaimana ia diterapkan. Yang ketiga, memberikan pengetahuan bagi mereka yang ingin berprofesi di bidang hukum, seperti hakim, pengacara, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan hukum itu sendiri. Yang terakhir, membantu memecahkan masalah-masalah hukum yang muncul dalam kehidupan sosial. Yang kelima, peran ilmu hukum dalam kehidupan
kehidupan sosial. Ilmu hukum memiliki peran yang sangat penting tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, hukum adalah instrumen untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Yang nomor 6, cabang-cabang ilmu hukum. Nah, cabang-cabang ilmu hukum menurut Mertokusumo juga menyebutkan bahwa ilmu hukum memiliki berbagai cabang. Nah, antara lain hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum administrasi. Dari cabang-cabang tersebut memiliki koridor dan tupoksi yang berbeda. Nomor 7, perkembangan ilmu hukum. Nah, ilmu hukum juga mengalami perkembangan seiring dengan perubahan zaman dan dinamika sosial politik yang ada. Jadi, dalam perkembangan ilmu hukum itu berjalan sesuai zamannya. Yang kedelapan, hubungan ilmu hukum dengan ilmu sosial lain. Nah, ilmu hukum juga memiliki hubungan yang erat dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Di dalam buku ini, Mertokusumo menjelaskan bahwa seperti sosiologi, ekonomi, politik, dan filsafat, hukum sering dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Nah, yang kesembilan yaitu sifat ilmu hukum. Ilmu hukum memiliki sifat yang berbeda dengan ilmu pengetahuan alam karena hukum berhubungan langsung dengan nilai dan norma sosial. Nah, mungkin dari penjelasan yang tadi saya jelaskan, ada beberapa hal yang memang itu sangat luar biasa di dalam buku ini. Mungkin video pembelajaran saya dicukupkan sekian. Mohon maaf bila mana ada kata atau kalimat yang kurang tepat, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.